Berikan Aku Cinta, chapter 20, Mas Isal. Mas Isal? Lola pun menatap dengan senyum merekah kepada pria yang kini tersenyum juga kepadanya. Hai Lola. Senyum merekah di bibir Faisal dengan posisinya yang masih duduk di sofa dan matanya fokus kepada Lola. Beneran Mas Isal kan? Tanya Lola memastikan. Dan pria itu pun menganggukkan kepalanya, tersenyum kepada Lola. Ya jelaslah aku ingat kalau Mas Isal. Dia juga kan sering jahil ke aku. Oceh Lola sambil terkekeh menatap Faisal. Udah gede aja kamu Lola. Hihihi. Masa iya aku kecil terus? Jawab Lola lagi, yang memang usianya berbeda 5 tahun dari Faisal. Ternyata kalian masih ingat satu sama lain. Tante Dinda terkekeh menatap Lola. Iya dong Tante. Masa iya aku lupa sama Mas Isal? Orang kita juga temenan kok di sosial media. Cuma ya gitu, Mas Isal gak pernah nunjukin fotonya di media sosial. Yang ditunjukkan palingan foto-foto binatang sama pemandangan. Jawab Lola lagi. Lalu mengalihkan pandangannya kepada Faisal. Mas Isal suka fotografi bukan sih? Tanya Lola. Asal tebak. Yang ditanya pun menganggukkan kepalanya. Hah, gitulah. Hobi Faisal tuh emang agak aneh. Dia suka banget sama foto-foto binatang dan pemandangan kayak gitu. Tapi hampir gak pernah foto orang. Padahal kuliahnya bisnis manajemen, tapi hobinya itu fotografi. Anton menambahkan sambil menepuk-nepuk bahu anaknya. Tapi aku suka kok. Foto-fotonya bagus-bagus. Ungkap Lola sambil mengacungkan 2 jempol tangannya. Makasih Lola. Faisal pun mengapresiasi pujian dari Lola. Kalian berdua mendingan ngobrol gih di taman belakang atau di ruang tengah, biar mama papa sama om Anton dan tante Dinda bisa ngobrol masalah bisnis. Kalian berdua pasti gak terlalu tertarik kan untuk dengerin pembicaraan orang dewasa? Mela, mamanya Lola memberi saran. Lalu menatap Lola. Ajak Faisal ke belakang Lola. Lola pun tersenyum dan menatap Faisal. Mas Isal, ayo ikut aku yuk. Yang diajak pun langsung bangun dan berdiri mengikuti Lola ke kebun belakang dengan pemandangan kolam renang rumahnya. Dengar-dengar katanya tahun ini kamu lulus sekolah ya? Faisal membuka percakapan. Dengan antusias, Lola mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya dong. Habis ini aku bebas. Jawab Lola lagi sambil mengekspresikan kebebasan dengan mengangkat merentang tinggi kedua tangan. Bebas. Faisal mengulang kalimatnya seakan ingin bertanya kepada Lola. Iya bebas. Aku ingin kuliah. Kalau bisa sih nggak di Jakarta. Aku mau yang agak jauh. Dan aku gak harus ada dalam bayang-bayang mama dan papaku lagi. Jawab Lola jujur akan keinginannya. Emangnya kamu ngerasa tersiksa gitu? Kalau harus dekat sama mama papa kamu? Faisal bertanya sambil merebahkan dirinya duduk di kursi taman. Sedangkan Lola masih asik di pinggir kolam renang dan tangannya bermain-main di air kolam. Nggak tersiksa sih, tapi aku pengen nemuin jati diriku aja. Kalau aku tinggal sendirian, aku juga bebas nentuin apa yang sebenarnya aku mau, tanpa ada intervensi siapapun.
Ya walaupun ujung-ujungnya aku tetap harus menjalankan bisnis keluarga. Tapi setidaknya aku masih punya kesempatan buat belajar tentang sesuatu yang benar-benar aku ingin. Lalu Lola menengok ke belakang, menatap Faisal. Kayak Mas Isal. Suka banget sama fotografi, tapi tetap ngejalanin kuliah di bisnis manajemen. Jawab Lola, disertai senyuman dan memalingkan kembali wajahnya ke air kolam. Rasa sakit sedikit menyiksa bagi Lola ketika melihat riak air di kolam renang. Kok aku tiba-tiba jadi ingat kejadian snorkeling tadi ya? Apa sih yang aku pikirkan? Kenapa ngeganggu pikiran aku gini? Gak bener nih. Aku gak boleh terus-terusan mikirin Bang Ray. Hubungan kami kan cuman antara suka sama suka. Dan setelah hubungan itu selesai, sudah tidak ada lagi ikatan di antara kami. Ayo dong Lola, jangan kacaukan kehidupan pribadi kamu hanya karena hubungan sesaat kamu dengan Bang Ray. Lola menyemangati dirinya sambil mengerjapkan mata, lalu berusaha berdiri mengangkat tubuhnya menjauh dari air. Bener juga rencana kamu itu. Memang kamu ingin ngelakuin apa? Faisal bertanya ulang. Sesaat Lola tidak menjawab, tapi pikirannya menerawang jauh. Alih-alih menjawab, Lola justru menghela nafas dan melirik kepada Faisal. Aku juga gak tahu nih Mas Isal. Aku belum ada planning apa-apa. Tapi mungkin aku bakal nemu sesuatu pas aku kuliah dan aku tertarik tentang bidang itu. Ya kita lihat aja nanti gimana kehidupan ngebawa aku. Jawab Lola sambil mendekat kepada Faisal dan duduk di kursi taman di sampingnya. Aduh, kamu bicaranya udah kayak orang gede aja deh. Hihihi, ya iyalah. Aku kan bukan anak kecil lagi. Aku udah mau lulus SMA loh. Jawab Lola, membanggakan dirinya tersenyum menatap Faisal. Iya deh, yang anak gede. Goda Faisal. Mas Isal, udah lulus bukan? Faisal mengangguk. Aku udah selesaikan S1 aku sebulan yang lalu. Jawab Faisal jujur. Dan kini matanya tidak lagi menatap Lola, tapi menatap lurus ke arah kolam renang. Wah, berarti Mas Isal bakal ngelanjutin bisnisnya Om Anton dong? Tanya Lola lagi. Faisal hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mas Isal gak bakalan ngelanjutin bisnis Om Anton? Lola terbelalak, tak percaya dan bingung dengan reaksi Faisal. Ya gak gitu juga sih. Pasti arahnya akan ke sana. Tapi aku belum siap kalau sekarang. Jawab Faisal lagi sambil menghela nafas. Jadinya Mas Isal belum pasti buat ngurus bisnis Om Anton gitu? Faisal lagi-lagi menghela nafas dan menyandarkan duduknya di sandaran kursi lalu menatap Lola. Kayaknya gak mungkin kalau aku gak terusin. Soalnya itu adalah bisnis keluargaku. Kami hidup dari sana dan tidak mungkin diberikan kepada orang lain untuk mengurusnya. Bakal banyak sekali masalah nantinya atau kecurangan yang dilakukan oleh orang lain. Faisal menjelaskan panjang lebar sebelum melanjutkannya lagi.
Tapi untuk sekarang, aku belum mau melanjutkannya dulu. Masih banyak yang harus aku pikirkan. Aku tidak mau datang ke sana hanya sebagai seorang anak bos yang tiba-tiba mewarisi pekerjaan, padahal aku belum tahu apa-apa tentang bidang itu. Faisal pun tersenyum menatap Lola setelah menyelesaikan penjelasannya. Terus Mas Isa mau apa? Aku akan lanjutkan S2 aku dulu di Australia. Setelah itu, aku akan coba bekerja, tapi bukan sebagai anak bos, di cabang perusahaan papaku di Australia. Di sana, aku akan belajar banyak, dan aku bisa masuk ke lingkungan para pekerja tanpa mereka tahu aku ini siapa. Dengan begitu, aku bisa mengerti tentang pekerjaanku lebih dalam, dan juga mengenal orang-orang yang ada di sekitarku. Jawab Faisal dengan senyum di wajah tentunya. Aish, keren banget. Aku aja gak sampai kepikiran ke situ loh. Jawab Lola sambil mengerjapkan matanya. Faisal menggulung senyum. Setiap orang punya pikiran berbeda, Lola. Kalau kamu gak mau ngejalanin misi keluargamu, itu bukan masalah. Karena kamu punya 2 kakakmu, dan kakakmu Freddy, dia juga sudah mengurus urusan papamu di Hong Kong, bukan? Lola mengangguk. Kakak aku itu emang workaholic. Suka kerja, sama kayak papa. Jawab Lola lagi sambil mencibir. Iya sih, tapi kakakmu Aldi gak gitu tuh. Dia serius banget sama program dokternya ya. Faisal menambahkan dan Lola pun tersenyum, menganggukkan kepalanya. Semua di rumahku ini, semuanya gila. Gak ada yang waras, gak ada yang normal. Lola sedikit mengeluh, termasuk kamu dong. Keda Faisal lagi, dan Lola menganggukkan kepalanya. Ya, mungkin gitu. Aku gila nyari perhatian. Soalnya, gak ada yang merhatiin aku sih di rumah. Hahaha, jawab Lola jujur. Tapi untuk Faisal, ini seperti sebuah candaan. Saking gilanya, aku bahkan sampai harus menandatangani kontrak bodoh dengan Bang Ray. Bisik hati Lola sangat jujur. Kalau kamu mau perhatian, sini aku perhatiin. Apaan sih? Ngapain melototin aku kayak gitu? Kan katanya mau perhatian. Ini udah aku perhatiin. Goda Faisal yang membuat Lola terkekeh. Iya, perhatiannya bukan kayak gitu kali. Itu melototin aku. Emang aku salah apa coba dipelototin kayak gitu? Cibir Lola lagi dan mengalihkan pandangannya pada Faisal. Begitupun Faisal yang juga terkekeh, mulai menikmati obrolan dengan Lola. Sangat nyaman melihat sikap Lola. Mereka berdua mengobrol banyak di taman belakang tentang berbagai hal. Terutama masa-masa kecil mereka yang sering bermain berdua, walaupun sebenarnya mereka bukan bermain, tapi saling mengganggu satu sama lain. Lola yang sering mengacaukan permainan Faisal, sedangkan Faisal yang selalu pintar, bisa membuat nangis Lola. Saat kejadian, mungkin mereka berdua kesal satu sama lain. Tapi saat ini, justru cerita itu membuat keduanya bisa tertawa lebar. Dan karena cerita itu, mereka bisa terus mengobrol hingga tak terasa 3 jam telah berlalu. Wah, kayaknya kalian ngobrol seru banget ya, sampai suaranya kedengeran loh ke dalam. Mela datang bersama dengan Dinda melangkah pelan ke taman belakang. Iya tante, cerita waktu dulu kecil kita main. Ngobrol banyak, termasuk ngobrolin masa depan. Jadi, gak terasa deh. Apalagi
Lola lucu banget, jawab Faisal jujur. Hehehe, kalian ini udah bisa seakrab ini. Tapi sayang, kita udah harus pulang, Faisal. Dinda menambahkan. Nginep aja sih di sini. Mela memberikan saran, tapi Dinda menggelengkan kepalanya. Kami harus balik, karena besok ada pekerjaan. Dan Faisal juga masih harus mengurus masalah S2-nya. Jawab Dinda sambil berdecak. Mungkin lain waktu ya, Jeng. Dinda memegang bahu Mela dan berusaha untuk menyatakan perasaan tidak enaknya dengan senyum di wajahnya. Jadi, udah pada mau pulang nih? Tanya Lola lagi. Dinda menganggukkan kepalanya. Sampai jumpa lagi ya, Lola. Faisal menengok pada Lola sambil tersenyum. Sampai jumpa, Mas Isal. Kapan-kapan kalau ke Jakarta lagi kasih tahu aku ya. Lola menambahkan. Faisal pun mengangguk. Aku balik ke Jakarta 3 hari lagi. Aku harus mengurus keperluan S2 aku dan keberangkatan ke Australia. Kamu 3 hari lagi ada waktu luang gak? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.